Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu hadis ya. Setelah kurang lebih 2 bulan kita istirahat, mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup panjang itu tidak mengurangi semangat kita dalam mengkaji ilmu hadis ini, dan juga mudah-mudahan kita yang hadir dan ikut pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin taala, ya Allah. diberikan Amin. kemudahan dan juga yang pastinya pemahaman ya. Mudah-mudahan diberikan pemahaman terhadap apa yang Amin kita ya. baca pada malam hari ini. Amin Amin ya ya Allah. rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap guru, orang tua, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, dan juga khususnya kepada penulis kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيخ محمود الطحان، وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب، وكذلك لجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن، نفعنا الله بهم بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولهم جميعا الفاتحة. Oke, baik Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir yang berbahagia. Terakhir 2 bulan yang lalu sebelum Ramadan kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam sanad hadis ya. Jadi salah satu istilah dalam sanad hadis itu ada yang disebut dengan siyaghul ada atau sighat ada ya. Sighat ada itu artinya lafaz yang digunakan oleh perawi dalam menyampaikan riwayat hadis yang dia miliki. Nah, lafaz atau sighat ada itu, nah misalnya yang seperti yang sering kita dengar misalnya akhbarana ya, amba'ana, kemudian sami'na, sami'tu, kemudian ajazani syaikhi ya. Nah, itu semuanya disebut dengan
siyaghul ada atau sighat ada. Nah, terkadang dalam penulisan sighat ada itu di dalam kitab-kitab hadis itu diringkas gitu ya, diperpendek. Nah, salah satu di antara contohnya misalnya haddatsana ya, misalnya haddatsana itu dipendekkan dengan sana atau na saja. Nah, jadi kalau kita ketemu dalam kitab hadis, khususnya di bagian sanadnya itu ada kalimat sana, nah itu artinya Haddatsana. singkatan dari haddatsana Haddatsana. atau na saja. Ya, itu singkatan dari haddatsana. Atau misalnya akhbarona, itu biasanya disingkat dengan ana atau arina. Arina. Nah, ini semuanya adalah singkatan saja. Karena lafaz ini paling sering muncul, nah untuk menghemat space waktu itu, maka para ahli hadis itu memperpendek penulisan sanad. Nah, sehingga sighat adanya, nah itu dipendekkan seperti ini. Nah, kemudian juga ada istilah hak tahwil. Nah, ini juga sudah pernah kita jelaskan. Jadi tahwil ini artinya adalah percabangan sanad ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu menemukan istilah ini di dalam sanad, hak ya, biasanya kita kalau di pondok dulu membacanya dengan at-tahwil. Ya, at-tahwil. Tapi ada juga yang membacanya dengan hak saja. Nah, jadi tahwil artinya di sana ada percabangan sanad. Jadi matan hadisnya sama, tapi jalurnya berbeda. Misalnya. Nah, jalur yang berbeda itu nanti bersatu di misalnya di tabi'in misalnya atau di tabi'at tabi'in. Nah, sesudah menyebutkan tabi'at tabi'in itu, nah nanti ada hak. Nah, itu artinya percabangan sanad. Jadi sanad itu bercabang mulai dari tabi'in misalnya. Nah, yang matannya sama. Nah, itu hak ya. Lagi-lagi istilah ini fungsinya adalah untuk memperpendek memperpendek penulisan sanad. Nah, supaya nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu yang disebut dengan hak atau at-tahwil. Nah, kemudian ada juga qala ya, penulisan kalimat qala. Nah, ini sebagai adab saja. Jadi kalau seandainya kita membaca hadis, membaca sanad hadis, kalau yang tertulis haddatsana ya haddatsana Abdullah ibnu Yusufa misalnya. Nah, kita dianjurkan sebelum membaca haddatsana ini kita sebut qala. Ya, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Nah, harusnya qala haddatsana Abdullah ibnu Yusuf. Qala akhbarana Malik. Nah, seperti itu. Jadi di sela-sela lafaz ada ini harusnya kita sebutkan qala. Qala haddatsana, qala akhbarana. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya adab saja ya, adab dalam membaca hadis atau sanad hadis. Nah, kemudian kita sudah bahas juga ada istilah ar-rihlah fi thalabil hadis ya. Ar-rihlah artinya melakukan perjalanan dalam mencari hadis. Nah, ini merupakan tradisi dari ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama dari kalangan tabi'in, ya. Dulu ketika mereka ingin menemukan hadis atau ingin meriwayatkan hadis, nah itu biasanya mereka melakukan rihlah. Ya, rihlah itu tujuannya adalah untuk mencari hadis atau meriwayatkan hadis. Nah, karena saking saking pedulinya mereka dengan hadis Nabi, maka dalam sejarahnya itu banyak di antara ahli hadis itu yang tidak merasa jauh ya, untuk satu hadis saja itu mereka mencarinya sampai berbulan-bulan. Bahkan ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Nah, itu hanya untuk mencari satu riwayat hadis. Nah, itu biasa ya, itu biasa di kalangan ahli hadis yang salaf ya di 3 abad pertama itu.
Nah, sampai-sampai untuk mengabadikan tradisi yang dilakukan oleh ahli hadis ini. Nah, salah seorang imam namanya Khatib Al-Baghdadi itu beliau menulis kitab khusus yang menjelaskan konsep rihlah para ulama dulu dalam mencari hadis. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin membaca bagaimana rihlah para ulama dulu dalam mencari hadis, nah itu bisa membaca kitabnya Imam Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Nah, ini diantara kesimpulan dari apa yang pernah kita bahas 2 bulan yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk di bahasan selanjutnya, di subbahasan yang ke-8 dari bab ini, yaitu jenis-jenis kitab hadis. Nah, ini wawasan saja ya, ini wawasan saja. Mungkin selama ini Bapak Ibu pernah bertanya-tanya, kitab-kitab hadis itu kan banyak ya, ada yang disebut kitab sahih, ada yang Sunan Abi Daud, ada Sahih Bukhari, kemudian ada Mustadrak. Nah, itu apa sih istilah-istilah itu gitu? Apa bedanya? Misalnya kenapa Sahih Bukhari itu tidak disebut dengan Sunan Al-Bukhari? Kenapa disebut Sahih atau Al-Jami' Al-Bukhari? Nah, kemudian Sunan Abi Daud kenapa nggak disebut dengan Jami' Abi Daud misalnya? Atau kenapa nggak disebut dengan Musnad Abi Daud? Nah, jadi kita akan bahas istilah-istilah itu. Apa bedanya istilah kitab jami', kitab sunan, ya, kitab musnad, mustadrak, mustakhraj, dan kitab-kitab yang lain. Nah, nanti banyak ya. Nah, kita akan membaca bentuk-bentuk atau jenis-jenis karya dalam bidang hadis. Nah, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anwa'ut tasnifi fil hadis. Ya. Jenis-jenis karya atau karangan fil hadis dalam hadis. Nah, bagaimana bentuk karya para ulama itu dalam mengabadikan hadis-hadis Nabi. Nah, itu yang akan kita bahas. Yajibu ala man yajidu fi nafsihi al-maqdirata ala tasnifi fil hadithi wa ghairihi ayyakuma bit tasnif. Ya, ayyakuma bit tasnifi. Sepantasnya bagi orang yajidu fi nafsihi, ya, yang mendapati fi nafsihi pada dirinya al-maqdirata. Ya, maqdirah ini artinya kemampuan, ya, kemampuan atau keahlian gitu, yang merasa ahli alat tasnifi dalam menulis atau dalam menyusun karya fil hadithi dalam bidang hadis wa ghairihi dan lainnya ayyakuma bit tasnifi, ya, untuk melakukan at-tasnif, ya, penulisan terhadap hadis atau penulisan terhadap satu bidang keilmuan sesuai dengan kemampuannya. Jadi di sini Imam atau Syekh Mahmud Tohan menganjurkan bagi siapapun yang punya kemampuan dalam bidang apapun. Nah, di sini kebetulan karena kita membahas ilmu hadis atau hadis, nah, beliau khususkan untuk hadis ya. Jadi siapapun yang punya kemampuan menulis dalam bidang hadis, ya usahakan untuk menulis atau berkarya. Ayyakuma bitasnif. Ya, untuk untuk melakukan penyusunan atau penulisan kitab. Nah, untuk apa tujuannya? Wa dzalika li jam'il mutafarriqi. Hal itu berfungsi untuk menghimpun hadis-hadis yang mutafarriq, yang berserakan. Ya, maksudnya yang berpencar-pencar gitu. Nah, ini juga bisa kita analogikan ke ilmu yang lain. Kenapa kita harus menulis buku misalnya? Ya tujuannya adalah untuk mengumpulkan maklumat dalam satu kesatuan gitu, sehingga orang yang ingin tahu dengan sebuah ilmu itu bisa gampang mengaksesnya atau untuk membacanya.
wa tawdihil mushkili, dan untuk menjelaskan kemuskilan atau hal-hal yang susah dari ilmu itu. Wa tartibi ghairil murattabi, dan untuk menyusun yang belum tertib atau yang belum tersusun. Nah, itu tujuannya. Wa fahrasati ghairil mufahrosi, dan memberi indeks atau memberi fihris, ya, fihris itu artinya halaman gitu ya, memberi halaman atau indeks ghairil mufahros, untuk sesuatu yang belum tersusun rapi atau yang belum ada indeksnya. Nah, itu tujuannya. Mimma yusahilu ala talabatil hadithi al-istifadata minhu bi aisari tariqin wa aqalli waqtin. Dari karya mimma, ya, maknya di sini bisa kita terjemahkan sebagai karya, ya. Mimma berupa karya atau dari karya yang yusahilu, yang memudahkan untuk para pencari hadis atau para periwayat hadis al-istifadata minhu, mengambil faedah dari karya tersebut bi aisari tariqin, dengan cara yang paling mudah, ya, dengan cara yang aisar, yang paling mudah, wa aqalli waqtin, dan dalam waktu yang singkat. Nah, jadi salah satu tujuan menulis itu sebenarnya adalah untuk, ya, membantu para penuntut ilmu yang lain, ya, untuk membantu para penuntut ilmu yang lain untuk mendalami hadis Nabi. Nah, ini motivasi bagi orang yang punya kemampuan tentunya dalam menulis sebuah kajian, ya, ataupun untuk menulis bidang lain yang dia kuasai. Nah, jadi kalau guru kami itu Kiai Ali Mustafa Yakub, itu jadi jargon beliau. Itu kalau beliau memotivasi kami dalam menulis, itu beliau bilangnya wala tamutunna illa wa antum katibun. Nah, itu motivasi beliau dulu ketika kita mondok di Darussunnah itu. Jadi beliau memotivasi semua santri itu supaya menulis wala tamutunna illa wa antum katibun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi punya karya tulis atau dalam kondisi katib, ya, sebagai penulis. Nah, jadi walaupun walaupun kita punya keahlian di bidang lain, di bidang hadis, di bidang fikih atau di bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, nah, menulis itu kalau kita punya kemampuan, nah, itu termasuk hal yang masuk dalam ilmu yang bermanfaat, ya. Dan kalau seandainya itu kekal abadi dibaca oleh orang, nah, insya Allah itu menjadi bahagian dari amal atau ibadah jariah yang insya Allah itu tetap mengalir kepada sang penulis. Nah, jadi menulis ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan sebenarnya, bukan hanya untuk royalti segala macam, tapi lebih dari itu. Niat menulis itu hendaknya adalah untuk memberikan faedah ilmu kepada orang yang membutuhkan, gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa memberikan faedah ke orang lain, baik itu tulisan, ucapan, atau apapun yang kita Allah berikan kemampuan kepada kita. Wal yahdhar min ikhraji kitabihi qabla tahdzibihi wa tahririhi wa dhabtihi. Dan hendaklah seseorang itu berhati-hati min ikhraji kitabihi, dari menerbitkan karyanya atau kitabnya, qabla tahdzibihi, sebelum mentahdzibnya. Nah, tahdzib itu artinya membaca ulang atau mengoreksi ulang. Wa tahririhi, dan memastikan atau mentashihnya, ya, mentahrir. Tahrir ini hampir mirip dengan tahdzib, ya, membaca ulang atau mengoreksi ulang apa yang sudah dituliskan, wa dhabtihi, dan memastikan datanya. Nah, jadi sebelum kita menerbitkan karya, itu harus dipastikan dulu data dan apapun yang kita tulis di dalamnya adalah sesuai dengan konsep atau kaidah-kaidah ilmu yang seharusnya. Nah, jangan sampai kita menulis itu menyebarkan kesesatan, ya, kesesatan dalam tanda kutip. Nah,
Jadi sebelum menulis bagi siapapun yang punya kemampuan, nah ini juga termasuk nasihatnya bagi kami pribadi. Jadi harus pastikan dulu apa yang kita tulis itu bermanfaat. Termasuk di sini juga menulis status misalnya di media sosial ya. Nah, jadi ilmu hadis ini ilmu yang hidup sebenarnya. Jadi menulis di media sosial, kalau menurut saya pribadi ini masuk di bab ini. Ya, bagi yang punya kemampuan menulis misalnya, jangan menulis kecuali yang bermanfaat. Karena sebagian orang di zaman ini menganggap bahwa status di media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai hal yang bercandaan semata. Sehingga mereka tidak segan menulis hal-hal yang sebenarnya memberikan mudarat untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Ya, menuliskan hoax misalnya, menuliskan berita bohong, menuliskan gosip dan cacian, makian. Nah, ini juga sekarang karena persiapan pemilu. Nah, itu juga kita harus hati-hati Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita menulis di media sosial atau dimanapun, apalagi itu buku ya yang abadi, menulis sesuatu yang isinya tidak ada faedahnya. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa mengamalkan hadis Nabi juga sebenarnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Nah, jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja. Au liyasmut, atau kalau nggak sanggup ya diam saja. Ya. Nah, ini bisa dikiaskan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaktub khairan au liyasmut. Ya, kalau konteksnya di media sosial, bagi orang yang mampu, maka hendaklah dia menulis yang baik-baik saja. Nah, jadi salah satu bala yang ada di zaman sekarang ini adalah banyak orang yang menulis ya di media sosial bukannya memberikan faedah tapi memberikan mudarat atau perpecahan kepada orang banyak. Nah, ini yang harus kita hati-hati, Bapak Ibu. Ya, jadi konteksnya kita perluas ini. Bukan hanya menulis kitab hadis, tapi juga menulis hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita, baik itu di media sosial. Karena apapun yang kita tulis di media sosial itu sama hukumnya dengan apa yang kita sampaikan. Ketika yang kita tuliskan isinya bohong, maka kita masuk dalam kategori orang yang berbohong. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, jadi janganlah menulis kecuali yang bermanfaat saja. Nah, seperti itu. Wal yakun tasnifuhu fima ya'ummu naf'uhu wa takthuru faidatuhu. Nah, ini. Dan hendaklah karya seseorang itu fima pada hal-hal yang manfaatnya umum. Ya, manfaatnya banyak. Wa takthuru faidatuhu, dan faedahnya banyak. Nah, jadi manfaatnya umum untuk semua orang dan faedahnya juga banyak. Nah, seperti yang kita jelaskan barusan. Hada wa qad sannafa al-ulama'ul hadits qad sannafa al-ulama'u al-haditsa. Nah, ini sebagai maf'ul bih ya, al-haditsa ala ashkalin mutanawwi'atin. Dan para ulama itu telah menyusun hadis, ya, telah menuliskan hadis ala ashkalin mutanawwi'ah, dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Nah, famin hari anwa'it tasnifi. Nah, ini hati-hati bacanya, ini ashhar bukan ashhur ya. Bedanya kalau ashhar dia isim tafdhil. Maknanya adalah yang paling masyhur atau yang lebih masyhur. Tapi kalau kita baca ashhur, nah kalau ashhur itu artinya bulan-bulan ya, jamak dari syahrun. Nah, jadi ashhar ini. Famin ashhari anwa'it tasnifi fil hadithi ma yali. Maka di antara jenis-jenis karya yang masyhur dalam hadis adalah mayali sebagai berikut. Nah, jadi ada di antara karya-karya hadis itu yang masyhur, di antaranya seperti yang akan kita bacakan ini.
Yang pertama adalah al-jawami'. Ya, kitab hadis yang bentuknya jawami' atau jam'u jami'in. Nah, jawami' ini adalah jamak atau bentuk plural dari jami'. Nah, apa itu kitab hadis yang jami'? Wal jami'u kullu kitabin yajma'u fihi muallifuhu jami'a al-abwabi minal aqaidi wal ibadati wal muamalati was siyari wal manaqibi wal riqaqi wal fitani wa akhbari yaumil qiyamati. Nah, apa itu kitab hadis yang jami'? Yaitu tiap-tiap kitab yang mana muallifnya atau penyusunnya menghimpun di dalam kitab itu jami' al-abwab, semua bab-bab dari akidah, ibadah, muamalah, ya, hal-hal berkenaan dengan muamalah, jual beli dan segala macamnya, wasiari dan sirah, ya, sejarah, wal manaqib. Manaqib ini biografi atau hal-hal positif dari para ulama ataupun sahabat, ya, wariqab, perbudakan, wal fitan, dan fitnah-fitnah, wa akhbari yaumil qiyamati, dan kabar tentang hari kiamat. Nah, jadi kitab hadis itu disebut dengan kitab jami', ya, kalau di dalamnya ada ada beberapa tema-tema yang disebutkan ini, ya, setidaknya ada 8. Di dalamnya ada persoalan akidah, ibadah, muamalah, sejarah, ya, kemudian manaqib, perbudakan, fitan, fitnah-fitnah, kemudian berita tentang hari kiamat. Maka semua yang kitab-kitab hadis yang isinya 7 hal ini atau 8 hal ini, maka dia disebut dengan kitab hadis jami', ya, kitab hadis yang jami'. Nah, salah satu contohnya mithlu al-jami'is sahihi lil Bukhari. Nah, contohnya adalah seperti kitab al-jami' sahih al-Bukhari. Nah, jadi kitab sahih al-Bukhari dia disebut dengan kitab jami', ya, kitab jami'. Kenapa kitab jami'? Karena di dalamnya ada pembahasan ini, Bapak Ibu. Ya, ada akidahnya, ada ibadahnya, ada sejarah, ada muamalah dan lain sebagainya. Nah, karena isinya mencakup 8 poin ini, maka kitab Sahih Bukhari itu disebut jenis kitabnya atau genrenya disebut dengan kitab jami'. Oke. Nah, ini jenis yang pertama. Nah, selain ini juga banyak, ya. Misalnya jami' Muslim, kitab Sahih Muslim itu jami' juga. Kemudian ada juga yang menyebut Sunan At-Tirmidzi itu tergolong sebagai jami'. Ya, walaupun sebagian ulama lain menyebutnya sunan, tapi isinya lebih lengkap daripada kitab sunan yang lain. Ada juga yang menyebutnya dengan kitab jami'. Nah, ini jenis yang pertama dari jenis kitab hadis. Kemudian yang kedua, al-masanidu, jam'u musnadin. Nah, yang kedua adalah masanid, ya, musnad. Masanid ini merupakan jamak dari musnad. Wal musnadu, nah, apa itu kitab hadis yang musnad, yang berupa musnad? Kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidatin. Jadi kitab hadis musnad itu adalah tiap-tiap kitab yang dihimpun di dalamnya atau yang dikumpulkan di dalamnya riwayat-riwayat semua sahabat ala hidatin, secara terbatas. Ya, secara terbatas itu maksudnya secara khusus, ya. Jadi musnad ini kalau Bapak Ibu nanti baca salah satu kitab musnad, Musnad Ahmad bin Hambal misalnya. Nah, itu adalah tipologi kitab hadis yang ditulis berdasarkan nama sahabat. Nah, jadi misalnya ada sahabat misalnya Umar bin Khattab, nomor 1 misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi semua hadis yang pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nah itu dituliskan di bawahnya. Kemudian setelahnya Umar bin Khattab. Nah, apa saja hadis yang pernah beliau riwayatkan dituliskan di bawahnya. Kemudian Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Abi Hurairah dan lain sebagainya. Nah, itu musnad.
Jadi kalau ingin mencari riwayat dari Abu Hurairah, nah tinggal kita mencari nama Abu Hurairah. Maka di bawahnya nanti akan ada semua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Nah, ini kitab musnad namanya, ya, kitab musnad. Min ghairi nazri ilal mawdu'i alladhi yata'allaqu fihi al-haditsu. Dari tanpa, ya, min ghairi nazri, tanpa memandang kepada tema yang yata'allaqu fihi al-haditsu, yang berkaitan dengan tema itu hadis yang disebutkan. Maksudnya, kalau kitab musnad itu dia tidak berdasarkan tema-tema khusus, ya. Nah, jadi kalau dalam Sahih Bukhari atau dalam kitab Jami' tadi, itu dia disusun berdasarkan bab, berdasarkan tema. Ya, misalnya tema tentang keutamaan ilmu misalnya. Nah, di bawahnya ada hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu dengan riwayat yang berbeda-beda. Nah, sementara kitab musnad dia tidak mempedulikan tema, ya. Jadi yang dikumpulkan itu adalah sahabat Nabi, nama sahabat, kemudian di bawahnya ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu. Nah, jadi dia mementingkan atau mengutamakan susunan atau jumlah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Nah, seperti itu. Mithlu musnadil Imam Ahmad bin Ibni Hambalin atau Ibni Hambala ini, ya, harusnya Hambala. Seperti misalnya kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin, ya, melihat jenis kitab ini, jenis kitab musnad, nah itu bisa membaca kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, ini adalah kitab musnad yang paling tebal, ya, paling tebal, paling banyak, dan beliau Imam Ahmad, sebagaimana pengakuan dari anak beliau Abdullah, itu Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Nah, cuma yang dalam musnad itu wallahu alam apakah sampai 1 juta hadis atau enggak. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Tapi yang jelas musnad ini adalah salah satu bentuk dari kitab-kitab hadis. Nah, selain Musnad Ahmad bin Hambal banyak yang lain. Ada Musnad Asy-Syafi'i, ada Musnad Abi Hurairah, Musnad Abu Hanifah juga, ya. Nah, banyak yang lain selain Musnad. Tapi yang terkenal itu adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Kemudian yang ketiga, Jim, As-Sunan. Nah, ini yang kita sebut di awal tadi, As-Sunan. Ada kitab hadis yang diistilahkan dengan kitab hadis sunan. Wahia, yaitu Al-Kutubul Musannafatu ala Abwabil Fiqhi. Yaitu kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, jadi dia kitab hadis, tapi susunannya seperti bab-bab fikih. Nah, kalau bab fikih biasanya mulai dari bab taharah, ya, bab bersuci, bab ibadah. Kemudian setelah ibadah naik ke bab muamalah. Kemudian dari bab muamalah naik ke bab munakahah, pernikahan. Kemudian setelah pernikahan naik ke bab jinayat biasanya. Nah, kitab hadis sunan, ya, itu sama seperti susunan kitab fikih. Nah, jadi sunan, kitab hadis yang sunan ini itu ibaratnya fikih, ya, kitab fikih tapi berisi hadis Nabi. Nah, itu. Litakuna masdaran lil fuqaha'i fi istinbatil ahkami. Ya, tujuannya adalah supaya kitab itu menjadi sumber untuk fuqaha, para ahli fikih, dalam istinbatil ahkam. Ya, dalam mengistimbat ahkam. Nah, maksudnya dalam mengeluarkan hukum-hukum fikih. Nah, biasanya kitab sunan ini menjadi rujukan bagi para ulama fikih dalam menentukan hukum-hukum untuk persoalan-persoalan tertentu. Nah, wa takhtalifu anil jawami'i fi annaha la yujadu fiha ma yata'allaqu bil aqaidi wasiyari wal manaqibi wa ma ila dzalika. Nah, dan berbedalah kitab sunan ini, ya, kitab sunan berbeda dari kitab jawami' atau kitab jami' yang pertama tadi. Fi annaha la yujadu fiha. Ya, dalam hal apa bedanya? Tidak ditemukan di dalam kitab sunan ini ma yata'allaqu bil aqaid. Ya, hadis-hadis yang berkenaan dengan akidah. Wasiyari dan sejarah, wal manaqibi dan manaqib.
Ya, manaqib itu cerita-cerita ulama atau cerita-cerita dari sahabat misalnya manaqib. Wa ma ila dzalika, dan hal-hal yang selain itu. Nah, jadi bedanya sunan dengan kitab jami', kalau jami' tadi yang 8, di dalamnya ada akidah, ada hadis tentang sejarah, ada hadis manaqib. Tapi dalam kitab sunan itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Semuanya berkenaan dengan fikih, hukum. Bal hiya maksuratun ala abwabil fiqhi wa ahaditsil ahkami. Akan tetapi kitab sunan itu maksuratun, ya, dikhususkan, ya, dikhususkan berdasarkan bab-bab fikih dan hadis-hadis hukum. Nah, ini isi dari kitab sunan. Mithlu Sunan Abi Daud, ya, seperti misalnya kitab Sunan Abi Daud. Nah, ini salah satu kitab sunan yang terkenal, ya, Sunan Abi Daud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasa'i dan lain sebagainya. Nah, ini jenis yang ketiga. Nah, sekarang yang dal, ya, yang keempat, al-ma'ajim. Al-ma'ajim. Jam'u mu'jamin. Nah, kitab hadis yang keempat ini jenisnya adalah al-ma'ajim. Ma'ajim jamak adalah jamak dari mu'jam. Nah, mu'jam ini kalau dalam bahasa Arab artinya mu'jam ini kamus, ya, sama dengan kamus. Wal mu'jamu. Nah, kitab hadis mu'jam, apa itu kitab hadis mu'jam? Kullu kitabin jama'a fihi muallifuhu al-haditha murattaban ala asma'i syuyukhihi. Yaitu tiap-tiap kitab hadis yang menghimpun penyusunnya atau pengarangnya fihi di dalamnya al-haditha, ya, hadis Nabi, murattaban secara tertib ala asma'i syuyukhihi, berdasarkan nama-nama gurunya. Nah, jadi kalau kitab ma'ajim ini itu ditulis berdasarkan guru dari penulisnya. Nah, misalnya si penulis ini punya 100 orang guru misalnya. Nah, dia tuliskan di dalam mu'jam ini, kitab mu'jam ini, riwayat yang dia terima dari guru ini. Nah, misalnya gurunya yang awal namanya Hamzah, misalnya Ahmad. Nah, dia tulislah misalnya Ahmad bin Zaid. Guru saya namanya Ahmad bin Zaid. Hadis yang saya terima dari beliau ini. Nah, dituliskan setelahnya. Nah, ini adalah kitab hadis yang tipologinya adalah mu'jam. Ala tertibi hurufil mu'jam ghaliban, yang ditulis berdasarkan urutan huruf mu'jam menurut kebiasaan. Ya. Jadi biasanya kalau mu'jam atau kamus itu disusun berdasarkan abjad bahasa Arab. Mulai dari hamzah, ba, ya, ta, tha, jim, nah, sampai seterusnya. Jadi penulisnya menyusun nama-nama gurunya berdasarkan abjad. Ya, nama gurunya yang awalnya hamzah misalnya, kemudian ba, ya misalnya yang awalnya ba, ta, sampai seterusnya. Nah, apa contoh kitab mu'jam, kitab hadis yang jenisnya mu'jam, ya, mithlu mu'jamayit Tabrani al-Awsati was-Saghiri. Seperti misalnya dua kitab mu'jam karya Imam At-Tabarani. Nah, Mu'jam Al-Awsat dengan Mu'jam As-Saghir. Nah, jadi salah satu jenis atau contoh kitab mu'jam, kitab hadis yang jenisnya mu'jam adalah kitab Mu'jam Al-Awsat atau Mu'jam As-Saghir. Dan ada satu lagi ini, karya Imam At-Tabarani ini namanya Mu'jam Al-Kabir. Nah, beliau punya 3 kitab mu'jam. Nah, isinya sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi. Jadi beliau menuliskan urutan nama gurunya, mulai dari alif, ba, ta, sampai seterusnya. Kemudian beliau sebutkan semua riwayat yang pernah beliau dapatkan dari guru itu. Nah, itulah yang disebut dengan kitab hadis yang bentuknya mu'jam. Oke. Nah, ini yang keempat, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, al-ilal. Ya, kitab hadis tapi jenisnya kitab ilal atau kutubul ilal, kitab-kitab ilal. Nah, apa ini kitab hadis ilal? Hiya al-kutubul mustamilatu 'alal ahaditsil ma'lulati. Yaitu kitab-kitab hadis yang mencakup hadis-hadis yang ma'lul atau hadis-hadis yang mu'allal. Nah,
Jadi kitab hadis ilal itu khusus menghimpun hadis-hadis mu'allal. Nah, kita sudah pernah bahas Bapak Ibu. Jadi hadis mu'allal itu adalah hadis yang di dalamnya ada illat, ada penyakit ya, baik pada sanad ataupun pada matannya yang menyebabkan hadis itu tidak bisa disebut dengan hadis sahih. Nah, itu disebut dengan hadis mu'allal ya atau hadis ma'lul. Ada juga yang menyebutnya hadis ma'lul. Nah, ada ulama yang khusus menulis kitab hadis ya, tapi isinya semuanya adalah hadis-hadis yang bermasalah. Nah, salah satunya hadis yang mu'allal. Nah, jadi kitab hadis ilal, nah itu adalah kitab hadis yang berisi hadis-hadis yang mu'allal. Ma'abayani ilaliha, ya bersama atau beserta menjelaskan ilatnya. Nah, jadi hadis itu atau di dalam kitab hadis itu disebutkan hadisnya, kemudian apa sebab kenapa hadis itu mu'allal? Nah, itu dijelaskan. Nah, itulah jenis kitab ilal namanya, ya, kitab hadis, kitab ilal. Wa dzalika mithlu al-ilali li Ibni Abi Hatim wal ilal lid-Daraqutni. Nah, kitab itu seperti misalnya kitab ilal yang ditulis oleh Ibni Abi Hatim dan kitab ilal yang ditulis oleh Imam Ad-Daraqutni. Nah, ini adalah para singa ya, bisa kita sebut singanya ahli hadis, Ibnu Abi Hatim dengan Imam Daruqutni. Jadi mereka inilah sedikit dari ulama yang mampu mengenal ilat-ilat hadis. Ya, karena kajian ilat itu dalam dalam ilmu hadis itu dikenal sebagai kajian paling susah. Ya, paling sulit. Tidak banyak para ulama yang mampu yang bisa tahu ilat hadis. Nah, di antara mereka yang sedikit itu di antaranya adalah Ibnu Abi Hatim dan Imam Ad-Daraqutni. Termasuk juga yang ahli ilal itu adalah Imam Al-Bukhari. Ya, guru dari Imam Muslim. Bahkan Imam Muslim itu pernah berujar juga bahwa beliau tidak mungkin secara adat paham dengan ilat hadis. Saya tidak mungkin paham dengan ilat atau hadis itu sahih atau hasan atau dhaif kecuali dengan wasilahnya Imam Al-Bukhari. Nah, jadi salah satu pakar dalam menentukan ilat hadis juga adalah Imam Al-Bukhari. Nah, ini jenis yang kelima dari jenis model-model kitab hadis. Kemudian yang keenam, al-ajza, ya, kitab hadis al-ajza. Nah, al-ajza ini adalah jam'u juz'in, ya, jamak dari kalimat juz'in, juz'u. Wal juz'u adalah kullu kitabin saghirin jumi'a fihi marwiyatu rawin wahidin min ruwatil hadithi. Nah, apa itu kitab hadis juz'u atau ajza? Yaitu tiap-tiap kitab hadis yang kecil, ya, kitab-kitab hadis yang tipis, jumi'a fihi yang dihimpun di dalamnya riwayat-riwayat dari seorang rawi dari para perawi hadis. Nah, ini adalah jadi kitab juz'u itu kitab hadis tapi tipis Bapak Ibu. Ya, yang hanya berisi riwayat satu orang saja, misalnya riwayat fulan bin fulan. Nah, dikumpulkan dalam satu kitab. Nah, itu disebut dengan juz'u. Au jumi'a fihi ma yata'allaqu bi mawdu'in wahidin ala sabilil istiqsa. Atau disebut juga kitab juz'u, ya, yaitu jumi'a fihi, yaitu kitab yang dihimpunkan di dalamnya segala atau semua hadis yang berkaitan bi mawdu'in wahidin, dengan tema yang sama, ala sabilil istiqsa, ya, dalam bentuk yang al-istiqsa, mendalam. Nah, jadi kitab juz'u ini ada dua tipe ya. Ada kitab juz'u yang isinya riwayat satu orang, ya, ada satu orang perawi, kemudian setelah itu dijelaskan jumlah riwayat yang dia riwayatkan. Nah, itu dikumpulkan. Nah, itu namanya kitab juz'u. Atau ada juga kitab juz'u ini yang berbicara hanya dalam satu tema saja, sekalipun dari riwayat dari perawi yang berbeda-beda. Nah, contohnya apa? Mithlu juz'i raf'il yadaini fi shalah lil Bukhari. Seperti misalnya kitab juz'u raf'il yadain fi shalah,
ya, mengangkat kedua tangan ketika sholat yang ditulis oleh Imam Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari itu selain punya Sahih Bukhari, ya, beliau juga punya kitab juzu namanya, ya, kitab kecil yang isinya tentang hukum mengangkat kedua tangan dalam sholat. Nah, karena mungkin beliau melihat bahasan ini cukup penting untuk dibahas, nah akhirnya beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang bagaimana Nabi mengangkat tangan dalam sholat. Nah, itu beliau kumpulkan dalam satu kitab kecil. Nah, itu disebut dengan kitab juzu, ya, ajaza. Nah, seperti itu. Nah, jadi Imam Bukhari tidak hanya punya kitab Sahih Bukhari saja. Selain itu beliau punya Tarikh Al-Kabir, ya. Kemudian punya kitab juzu juga. Nah, salah satunya adalah juzu tentang mengangkat kedua tangan dalam sholat. Oke. Nah, ini yang keenam. Sekarang yang ketujuh, Al-Atraf, ya. Nah, jenis kitab hadis Al-Atraf. Nah, apa itu kitab hadis Al-Atraf? Kullu kitabin dzakara fihi musannifuhu tarfa kulli haditsin alladhi yadullu ala baqiyatihi. Yaitu tiap-tiap kitab, ya, tiap-tiap kitab hadis di mana musannifuhu, penulisnya, menyebutkan di dalam kitab itu tarfa kulli hadisin, ya, ujung tiap-tiap hadis alladzi yadullu ala baqiyatihi, yang nantinya menunjukkan kepada potongan atau sisanya, atau kepada ininya, sambungannya. Nah, ini ibaratnya seperti kamus, ya, tapi kamus hanya ujung-ujung hadis saja, pangkal-pangkal hadis. Nah, misalnya dalam hadis itu kan ada misalnya misalnya yang sering itu la yu'minu ahadukum. Nah, la yu'minu ahadukum. Nah, itu kan awal hadis, ya. Nah, di dalam kitab Atraf itu hanya menyebutkan awalnya saja, la yu'minu ahadukum. Nah, nanti di bawahnya itu akan beliau sebutkan la yu'minu ahadukum ini referensinya di kitab apa saja, adanya di kitab hadis apa saja. Nah, nanti akan disebutkan ada di kha misalnya. Pakai simbol, ya. Ada kha, oh hadis itu ada di Sahih Bukhari. Kemudian pakai dal, ada di Sunan Abi Daud. Kemudian pakai mim misalnya, ada di Sahih Muslim. Nah, itu beliau sebutkan. Nah, kemudian thumma yadhkuru asanida kulli matsnin minal mutuni imma mustawiban au muqayyidan laha bi ba'dil kutub. Nah, kemudian setelah menyebutkan potongan atau awal hadis, kemudian penulis kitab Atraf itu menyebutkan sanad dari tiap-tiap matan, dari matan-matan yang ada yang berkenaan dengan potongan hadis itu. Imma mustawiban, ada kalanya, ya, mustawiban, maksudnya semua sanadnya disebutkan, au muqayyidan laha bi ba'dil kutub, atau muqayyid atau muqayyad, ya, maksudnya dikaitkan dengan sebagian kitab yang lain. Nah, jadi Atraf ini lebih kepada kamus hadis, ya, bisa kita sebut juga dengan kamus hadis, karena dengan melihat Atraf, kitab Atraf ini, kita bisa menentukan, oh hadis ini ada di kitab-kitab hadis ini, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, hadis ini ternyata ada di Sahih Bukhari, kemudian ada di Sahih Muslim, kemudian ada juga di Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke kitab takhrij sebenarnya, kitab Atraf ini. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah kita untuk mencari sumber awal hadis itu. Nah, jadi kalau la yu'minu ahadukum, berarti nanti bisa kita cari di Sahih Bukhari, bisa kita cari di Sahih Muslim, bisa juga kita cari di Sunan Abi Daud misalnya. Nah, itu disebutkan dalam Atraf. Mithlu, nah apa contohnya Atraf? Mithlu tuhfatil ashrafi bima'rifatil atraf. Nah, contohnya adalah seperti kitab Tuhfatil Ashraf bima'rifatil atraf. Nah, lil Mizzi, karya Imam Mizzi. Nah, jadi Imam Al-Mizzi, beliau ulama abad ke-7, ya. Beliau juga punya kitab kitab tarajim, kitab biografi para perawi, namanya Tahdzibul Kamal. Nah, itu Bapak Ibu kalau melihat
Yang versi lama itu ada sekitar 27 jilid itu. Tahdzibul Kamal. Nah, selain itu, selain Tahdzibul Kamal, beliau juga punya kitab takhrij yang jenisnya adalah Atraf. Nah, nama kitabnya adalah Tuhfatil Ashraf Bima'rifatil Atraf. Nah, karangan Imam Al-Mizzi. Oke, ini yang ketujuh. Oke, sedikit lagi yang ke-8 sekarang. Al-Mustadrakat. Ada juga jenis kitab hadis itu namanya mustadrak. Nah, al-mustadrakat jam'u mustadrakin, merupakan jamak dari lafaz mustadrak. Nah, apa itu kitab mustadrak? Yaitu kullu kitabin jama'a fihi muallifuhu al-ahadits allati istadrakaha ala kitabin akhar. Yaitu tiap-tiap kitab hadis di mana penulisnya menghimpun di dalam kitab itu al-ahaditsa, hadis-hadis yang dia dapatkan ala kitabin akhar. Ya, yang dia dapatkan atau yang dia yang dia kaitkan ala kitabin akhar, terhadap kitab lain. Nah, mimma fatatsu ala syartihi. Ya, dari hadis-hadis yang luput ala syartihi, berdasarkan syarat dari kitab lain itu. Nah, pendeknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi mustadrak ini adalah jenis kitab hadis yang metodologinya mengikuti metodologi kitab hadis yang lain. Ya, yang isinya isi dalam standar kesahihan misalnya, dia mengikuti standar dari kitab lain, sekalipun hadis yang dia riwayatkan itu tidak ada di kitab lain itu. Nah, itu namanya kitab mustadrak. Nah, apa contohnya? Mithlu al-mustadraki ala sahihain. Seperti misalnya mustadrak ala sahihain li Abi Abdullah al-Hakim, oleh Imam Hakim. Nah, jadi Imam Hakim beliau menulis al-mustadrak ala sahihain. Maksudnya apa? Hadis-hadis yang ada di dalam mustadrak ini itu secara syarat, ya, secara kualitas itu sama dengan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya saja hadis itu terkadang itu tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ke dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, inilah yang dimaksud dengan mimma fatatsu ala syartihi. Ya, dari hadis-hadis yang luput ya ala syartihi, berdasarkan syarat dari penulis kitab lain itu. Nah, jadi sekali lagi kitab mustadrak, yaitu kitab hadis yang metodologi penulisannya mengikuti metodologi penulisan kitab hadis lain, sekalipun hadis itu tidak ada di kitab yang lain itu. Nah, jadi yang ditiru itu hanya metodologinya. Nah, itu yang disebut dengan mustadrak. Ya, kitab hadis mustadrak. Tapi ada juga yang mirip nanti ya. Jadi ada juga sebagian hadisnya yang mirip dengan yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim, tapi dia punya sanad sendiri. Ya, dia punya sanad sendiri yang kualitas sanadnya itu sama dengan kualitas sanad dari Imam Bukhari dan Muslim. Ini menurut penulisnya. Nah, urusan ada orang lain atau ulama lain yang tidak sepakat ya dengan Imam Hakim misalnya dalam menghukumi hadis yang ada di dalam kitab mustadraknya, nah itu persoalan lain. Ya, itu persoalan lain. Tapi menurut beliau ketika menulis mustadrak, apa yang saya tulis ini adalah sama kualitasnya, sama metodologinya dengan apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu yang disebut dengan kitab mustadrak. Oke, sekarang yang terakhir, yang ke-9, al-mustakhrajat. Ya, kitab hadis mustakhraj. Nah, al-mustakhrajat jam'u mustakhrajin, merupakan jamak dari mustakhraj. Nah, apa itu kitab hadis mustakhraj? Kullu kitabin kharraja fihi muallifuhu ahaditha kitabin li ghairihi minal muallifin bi asanida li nafsihi. Nah, yaitu tiap-tiap kitab hadis di mana penulisnya kharraja, ya, mentakhrij atau mengeluarkan di dalam kitab itu atau menuliskan di dalam kitab itu hadis-hadis yang ada di kitab lain minal muallifin, dari para penulis hadis,
bi asani dari nafsihi, dengan sanad dia sendiri. Nah, kalau mustakhraj ini ya, itu hadisnya sama dengan hadis dengan kitab lain, misalnya mustakhrajat Sahih Bukhari misalnya. Hadisnya sama dengan apa yang ada di Sahih Bukhari, tapi sanad yang dipakai oleh penulisnya adalah sanad yang dia dapatkan sendiri, berdasarkan penelitian dia sendiri. Nah, itu disebut dengan kitab mustakhrajat. Min ghairi tariqil muallifil awwali. Ya, selain jalur dari muallif yang pertama. Nah, misalnya dia membuat mustakhraj untuk Sahih Bukhari atau mustakhraj untuk Sahih Muslim. Hadisnya sama dengan Sahih Muslim, matannya, tapi sanadnya dia sendiri yang punya, dia sendiri yang nyari lewat guru yang lain. Nah, itu disebut dengan mustakhrajat. Wa rubbama ijtama'a ma'ahu fi syaikhihi. Tapi terkadang sanadnya itu ijtama'a ma'ahu, dia berkumpul atau berhimpun ma'ahu bersama muallif yang pertama itu fi syaikhihi, pada gurunya. Nah, jadi sanadnya berbeda di awal, tapi nanti kadang ketemu di guru dari gurunya. Ya, guru dari gurunya. Au man fauqahu, atau dengan orang yang di atasnya lagi, atau dari kakek gurunya. Nah, jadi sanadnya gurunya berbeda, tapi nanti guru dari gurunya atau kakek guru dari penulis kitab mustakhraj ini itu terkadang sama dengan penulis kitab aslinya atau muallif yang pertama. Nah, terkadang seperti itu. Jadi sanad mereka ketemu, ya, ketemunya mungkin di guru dari gurunya atau dari kakek guru atau dari guru-gurunya lagi. Nah, ketemu di atas. Mithlu, seperti misalnya kitab Al-Mustakhraj ala Sahihain yang ditulis oleh Abi Nuaim Al-Asbahani, ya, yang ditulis oleh Abi Nuaim Al-Asbahani. Nah, inilah diantara jenis kitab yang terakhir dari kitab hadis, yaitu Al-Mustakhrajat, ya, Al-Mustakhrajat, dan sekali lagi mustakhrajat, ya, hadisnya sama dengan kitab hadis yang dia yang dia cari hadisnya, tapi jalur sanadnya berbeda, ya, ketemu di gurunya atau di kakek guru nantinya. Nah, inilah beberapa model penulisan kitab-kitab hadis, ya. Ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ini hanya sebatas wawasan kita terhadap istilah-istilah yang ada berkaitan dengan nama-nama kitab hadis. Jadi ada yang jami' namanya, ada sunan, ada mustadrak, ada mustakhraj, ada juzu, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu, ya, yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Jadi kalau ketemu dengan kitab hadis, kita tahu, ya, kalau disebut jami', nah itu isinya apa saja. Kalau disebut kitab sunan, nah itu isinya apa saja. Oke. Mungkin hanya sampai di sini, ya Bapak Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup kajian, karena kebetulan setelah ini ada akun ini mau digunakan. Jadi untuk malam ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Barakallahu fiik. Wa iyyakum jami'an. Oke, mohon izin kita tutup Bapak Ibu. Maaf.